Lingkungan bersalju yang merupakan salah satu tempat paling keras di bumi, namun kawasan ini merupakan rumah bagi hewan yang kelangsungan hidupnya bergantung pada adaptasi yang luar biasa. Dari bulu dan lemak hingga perilaku cerdik seperti hibernasi, hewan salju diciptakan untuk bertahan hidup di iklim yang terdingin. Cuaca dingin kerap menjadi momok bagi kehidupan hewan karena sulitnya ketersediaan makanan dan pengaruh suhu yang rendah terhadap tubuh. Namun berbeda dengan hewan yang hidup di daerah bersalju, mereka justru terbiasa dengan cuaca yang dingin. Hewan-hewan tersebut dikenal sebagai Cyanobacteria, yaitu organisme yang menyukai dan berkembang biak di salju. Penyesuaian hewan-hewan ini dalam bertahan di kondisi paling dingin ini menjadi hasil evolusi yang mengagumkan. Ketika musim dingin di belahan bumi utara, musim panas di belahan bumi selatan, dan sebaliknya. Musim dingin biasanya membawa presipitasi yang tergantung pada iklim suatu wilayah, sebagian besar merupakan hujan ataupun salju. Ada hewan yang dengan lapisan lemak tebal di bawah bulunya yang tembus cahaya. Hewan-hewan di iklim dingin tetap hangat, bahkan di lingkungan yang paling keras sekalipun. Momen titik balik matahari musim dingin adalah ketika elevasi matahari terhadap kutub utara atau selatan berada pada nilai paling negatifnya. Artinya matahari berada pada titik terjauhnya di bawah cakrawala jika diukur dari kutub. Dan hari terjadinya titik balik matahari ini memiliki siang terpendek dan malam terpanjang, dengan panjang siang bertambah dan panjang malam berkurang seiring berjalannya musim setelah titik balik matahari. Salju yang merupakan bentuk padat air yang terjatuh ke bumi dari atmosfer atau awan yang telah membeku menjadi kristal padat dan seperti hujan yang menutupi secara permanen atau sementara dari seluruh permukaan bumi. Sementara salju terdiri dari partikel uap air yang kemudian mendingin di udara atas, jatuh ke bumi sebagai kepingan empuk putih dan seperti kristal lembut. Kepingan salju seperti kristal es. Musim dingin atau musim salju merupakan musim terdingin dan tergelap sepanjang tahun di daerah beriklim sedang dan kutub. Musim dingin terjadi setelah musim gugur dan sebelum musim semi karena kemiringan poros bumi yang menyebabkan terjadinya musim. Musim dingin terjadi ketika salah satu belahan bumi menjauh dari matahari, dan berbagai budaya didefinisikan sebagai tanggal yang berbeda sebagai awal musim dingin, dan beberapa menggunakan definisi berdasarkan cuaca. Di dunia, salju biasa terjadi pada negeri beriklim subtropis dan sedang. Namun ada juga daerah tropis yang bersalju, yakni di pegunungan Jayawijaya dan Barisan Sudirman di Papua, Indonesia. Selain itu, ada juga salju di Gunung Kilimanjaro, Tanzania, yang sekarang semakin menipis karena perubahan iklim dan pengemasan global. Badai salju terbentuk dan berkembang dengan memakan sumber kelembapan atmosfer dan udara dingin. Kepingan salju berinti di sekitar partikel di atmosfer dengan menarik tetesan air yang sangat dingin yang membeku dalam kristal berbentuk heksagonal. Pada suhu tertentu, salju biasanya meleleh dan hilang, dan proses saat salju atau es berubah secara langsung ke dalam uap air tanpa mencair terlebih dahulu, atau sering disebut sebagai menyublim. Sementara proses lawannya disebut sebagai pengendapan, yang saat salju membeku seringkali menjadi pecahan kecil yang disebut dengan kepingan salju. Salju merupakan prasyarat buat kegiatan olahraga musim dingin seperti ski dan kereta luncur. Kepingan salju memiliki berbagai macam bentuk. Yang paling besar adalah trombosit, jarum, kolom, dan rahim. Saat salju terakumulasi menjadi tumpukan salju, maka salju mungkin akan terbawa arus, dan seiring waktu akumulasi salju bermetamorfosis melalui penyinteran, sublimasi, dan pembekuan pencairan. Salju pada dasarnya berwarna sebening kristal, tetapi karena pantulan cahaya matahari kita melihatnya seperti putih. Jika iklim cukup dingin untuk terakumulasi dari tahun ke tahun, maka gletser dapat terbentuk.
Namun jika tidak, maka salju biasanya mencair secara musiman, menyebabkan limpisan ke arah aliran sungai dan mengisi kembali air tanah. Sehingga daerah rawan salju utama mencakup wilayah kutub, separuh paling utara belahan bumi utara, dan wilayah pegunungan di seluruh dunia dengan kelembapan yang cukup dan suhu dingin. Di belahan bumi selatan, salju hanya terbatas di daerah pegunungan selain di Antartika. Salju yang berkembang di awan yang merupakan bagian dari sistem cuaca yang lebih besar. Perkembangan kristal salju di awan dihasilkan dari serangkaian variabel kompleks yang mencakup kadar air dan suhu. Bentuk kristal yang jatuh dan jatuh yang dihasilkan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk dasar dan kombinasinya. Kadang-kadang beberapa kepingan salju berbentuk piring, dendrit, dan bintang dapat berbentuk di bawah langit cerah dengan adanya inversi suhu yang sangat dingin. Awan salju biasanya terjadi dalam konteks sistem cuaca yang lebih besar. Yang paling penting adalah wilayah bertekanan rendah yang biasanya menggabungkan perenggangan hangat dan dingin sebagai bagian dari sirkulasinya. Dua sumber salju tambahan yang produktif secara lokal adalah badai akibat danau yang juga akibat laut dan pengaruh ketinggian terutama di pegunungan. Hewan yang hidup di salju yaitu antara lain adalah rubah Arktik yang disebut sebagai rubah kutub atau rubah putih atau rubah salju, merupakan salah satu spesies rubah terbesar di wilayah Arktik. Rubah ini memangsa beberapa hewan kecil seperti lemming, vole, dan burung laut. Dan selain itu, rubah Arktik juga memakan beri, rumput laut, dan serangga. Pemangsa alami rubah Arktik diantaranya adalah serigala Arktik, beruang kutub dan rubah merah, serta beruang grizzly, wolverine, dan elang emas. Mulai dari mantel bulu tebal hingga pembuluh darah khusus, banyak hewan dapat bertahan hidup di iklim paling keras di planet ini. Musim dingin mungkin merupakan waktu yang menantang bagi manusia, tetapi ini hanyalah musim lain bagi beberapa hewan. Banyak sekali hewan yang hidup di salju, bahkan di iklim terdingin sekalipun. Banyak satwa liar yang telah beradaptasi dengan kehidupan salju dengan mengembangkan berbagai strategi untuk menghadapi suhu dingin. Salju yang berasal dari awan yang membawa uap air ketika suhu di bawah titik beku. Ketika uap udara di atmosfer berkondensasi langsung melalui tanpa wujud tahap cair. Setelah kristal es terbentuk, dia menyerap dan membekukan uap air tambahan dari udara yang ada di sekitarnya, lalu tumbuhlah kristal atau padat salju yang kemudian jatuh ke permukaan bumi. Fenomena salju yang terbentuk seperti tetesan hujan. Kepingan salju mulai dari uap air di awan. Ketika suhu awan di bawah titik beku dan uap air yang ada di awan berubah menjadi kepingan salju. Salju dapat terbentuk ketika kristal es di awan bersatu menjadi kepingan salju pada suhu rendah dan ada kelembapan di atmosfer. Kepingan salju terdiri dari kristal es kecil dalam jumlah banyak yang saling menempel dan kemudian setelah cukup berat akan turun ke permukaan bumi. Dan kepingan salju yang turun melalui udara lembab sedikit lebih hangat dari 0 derajat Celcius. Kepingan tersebut akan meleleh di sekitar tepinya dan tetap bersatu menghasilkan serpihan besar. Dan salju turun melalui udara dingin dan kering menghasilkan salju bubuk yang saling terpisah. Fenomena salju merupakan hal yang ditunggu oleh setiap wilayah atau negara yang mengalami musim dingin hingga turunnya salju. Sementara salju adalah padatan udara yang mengkristal di atmosfer dan jatuh ke permukaan bumi. Sekitar 23% permukaan bumi tertutup salju secara sementara atau permanen. Salju yang merupakan butiran uap air putih bagaikan kapas yang membeku di udara dan jatuh ke permukaan bumi akibat suhu udara itu di bawah titik beku, yaitu di bawah 0 derajat Celcius. Musim salju adalah musim yang sangat digemari banyak orang. Fenomena sendiri, salju biasanya terjadi di negara-negara Eropa dan negara yang memiliki iklim lebih dari 2. Dan sebagai negara tropis yang hanya memiliki 2 musim saja, banyak orang mengira tidak mungkin di Indonesia tidak ada salju. Kelembapan saat kemudian dapat berubah menjadi salju bertemu dengan udara yang sangat dingin.
Di atas daratan Eropa Selatan, udaranya cenderung panas pada musim tertentu, sehingga salju sulit terbentuk di wilayah ini. Namun pada kondisi sekarang ini, area udara bertekanan tinggi yang disebut dengan Gisela membawa angin dingin kutub utara ke tengah